Shalom, selamat sore semuanya. Nah, kali ini saya Pristarianti akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar. Oke, pertama yang perlu kita bahas yaitu pengertian strategi pembelajaran berbicara. Yang kedua, strategi pembelajaran KSUPP. Yang ketiga, strategi pembelajaran kuantum. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif berbantuan objek langsung. Yang kelima, strategi pembelajaran heuristik. Yang keenam, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang perlu kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian strategi pembelajaran berbicara. Pada bagian ini perlu kita ketahui bahwa strategi pembelajaran sendiri adalah rencana kegiatan pembelajaran yang memuat penggunaan metode dan teknik pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber daya atau kekuatan yang tersedia, termasuk menggunakan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bagian yang kedua yaitu strategi pembelajaran KSUPP. KSUPP sendiri merupakan suatu sarana keterampilan lisan yang berpusat pada siswa dengan suatu komponen menulis yang bersifat fakultatif. Nah, KUSPP adalah singkatan dari kisahkan, siapkan, ulangi, pakai, pamerkan, dan pekerjaan rumah. Contoh penerapan strategi ini misalnya dalam pembelajaran menceritakan pengalaman yang paling mengesankan. Pengalaman yang paling mengesankan merupakan sebuah peristiwa yang sulit untuk dilupakan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kuantum. Nah, contoh aplikasi strategi pembelajaran kuantum adalah dalam pembelajaran menyampaikan pengumuman. Strategi pembelajaran kuantum diterapkan melalui metode diskusi dan tanya jawab dengan teknik koreksi sesama teman. Media yang digunakan oleh guru dapat berupa video penyampaian pengumuman. Metode, teknik, media, dan penilaian tersebut terangkai dalam unsur-unsur kerangka perancangan pengajaran kuantum teaching yang digagas oleh Deporter dan koleganya. Unsur-unsur tersebut adalah tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan yang diakronimkan menjadi tandur. Oke, bagian yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif berbantuan objek langsung. Nah, pada media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bercerita melalui penerapan strategi pembelajaran kooperatif berbantu objek secara langsung adalah video. Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama penjelasan, yang kedua belajar dalam kelompok, yang ketiga penilaian, dan yang keempat pengakuan tim. Bagian yang kelima, strategi pembelajaran heuristik. Untuk dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran dengan teknik ini, penting bagi siswa untuk memahami ceritanya dahulu, kemudian mereka mempunyai kesempatan untuk berbagi reaksi dan persepsinya dengan siswa lain. Strategi ini diterapkan melalui metode penugasan, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi dengan teknik storytelling, berbantu media personal fotograf atau foto pribadi. Teknik penilaiannya adalah teknik penilaian tes untuk kerja secara individu dan dengan aspek yang dinilai adalah isi cerita, urutan, volume, lafal, intonasi, mimik dan gestur, serta penggunaan alat peraga. Oke, bagian yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu bentuk pendekatan saintifik
yang merupakan seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Rumusan tujuan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan mengintegrasikan gradasi ketiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang diaplikasikan ke dalam 5 langkah pembelajaran berbicara berbasis masalah, yaitu tahap menyampaikan ide atau gagasan atau ides dalam bahasa Inggris, penyajian fakta yang diketahui, mempelajari masalah atau learning issues, menyusun rencana tindakan atau action plan, dan evaluasi proses pemecahan masalah.